Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang mulia. Ketika kita sudah menjalankan sebuah amalan yang mulia di bulan yang mulia. Sungguh semua kemuliaan bagi kita semuanya yang hadir di 1 Syawal ini untuk melaksanakan salat Id. Ada di antara kita yang tidak bisa dan tidak diizinkan untuk pulang menuju kampung halamannya, bertemu dengan orang tuanya karena dinas, karena mengawal ketertiban, menjaga keamanan. Bagaimana keberlangsungan hari raya Idul Fitri, hari pertama salat Id, terutama di lingkungan Kabupaten Solok Selatan. Tentu sebuah kemuliaan bagi petugas-petugas keamanan, bagi petugas-petugas yang menjaga keamanan, ketertiban dan melayani masyarakat yang melaksanakan salat Id, dan merayakan hari raya yang mulia. Sementara dia masih berada di jalan-jalan, sementara mereka masih berjalan di antara kesenangan-kesenangan masyarakat, di antara kebahagiaan-bahagiaan masyarakat. Rindu dia pulang ke kampung halaman, rindu dia bertemu dengan ibunya, rindu dia bertemu dengan ayahnya. Namun semua itu ditahannya karena sebuah kemuliaan, seluruh pahala-pahala orang yang silaturahim, seluruh pahala-pahala orang yang salat, seluruh pahala-pahala orang yang beribadah di hari itu mengalir kepada orang-orang yang menjaga keamanannya, mengalir kepada orang-orang yang menjaga ketertibannya, mengalir kepada orang-orang yang berkhidmat untuk orang yang beribadah, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang-orang yang beribadah pada hari itu. Maka bersyukur kita kepada Allah SWT di hari yang mulia ini. Allah SWT masih pilih kita, masih hidup di hari yang mulia ini, 1 Syawal, 30 hari lebih kurang kita melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah puasa. Dilanjutkan dengan salat tarawih, qiyamul lail, salat witir, tahajud dan lain sebagainya. Bacaan Al-Quran pun ada beberapa di antara kita yang mengkhatamkan Al-Quran. Ada beberapa di antara kita yang terus membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaannya, bahkan mentadaburi Al-Quran. Ada di antara kita yang berzikir, terus berzikir sepanjang bulan suci Ramadan. Ada di antara kita yang bersedekah. Begitu banyak dia bersedekah di bulan suci Ramadan. Begitu banyak amalan-amalan yang dilakukannya. Berharap satu saja yang paling mulia, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Karena ampunan dari Allah Azza wa Jalla ini yang lebih penting dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Jika sudah mendapatkan ampunan, maka nikmat-nikmat yang lainnya akan didapatkan. Hadirin menonton Allah SWT, di hari yang mulia ini kita berharap Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah SWT mengampuni seluruh dosa-dosa mata kita yang melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah selama ini. Dan kita berjanji 1 Syawal ini tidak akan pernah kita buka situs yang dilarang. Tidak pernah kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak pernah kita melihat aurat orang lain. Aurat orang lain yang tidak berhak kita melihatnya. Tidak akan pernah sedikit pun pandangan kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena nikmat mata yang Allah berikan sampai 1 Syawal ini benar-benar kita jaga, benar-benar kita syukuri. Tidak mau dinodai lagi. 30 hari lebih kurang. Ada yang memakai 29 hari, 30 hari maupun 29 hari. Maka hadirin Allah SWT, itu cukup latihan bagi kita 11 bulan ke depan. Dan belum tentu kita sampai ke Ramadan berikutnya.
Bagaimana kita bisa menjaga tangan kita dari mengambil hak orang lain? Bagaimana kita bisa menjaga tangan kita dari menzolimi orang lain? Maka mata kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita harus terjaga dari seluruh dosa-dosa. Hadirin Allah SWT. Jika dosanya itu hanya berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah SWT sangat pengampun. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Namun ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan sholat taubat saja. Ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan kalimat istighfar, yaitu dosa sesama manusia. Harus ditebus dengan meminta maaf, harus ditebus dengan bersalaman, harus ditebus dengan keikhlasan dan keridhaan orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti hatinya, orang yang kita ambil haknya. Maka di hari Id ini, manfaat kita berkumpul, setelah itu kita bersalam-salaman, meminta maaf, meminta keridhaan satu sama lain. Dan hadir menekan Allah SWT. Di antara dosa-dosa kita dengan manusia, ada satu dosa kita yang paling banyak, yaitu dosa dengan kedua orang tua. Begitu banyak dosa kita terhadap ayah kita. Begitu banyak dosa kita terhadap ibu kita. 9 bulan 10 hari lebih kurang ibu kita mengandung kita. Makannya tidak nikmat, tidurnya tidak nyenyak, karena ada kita di dalam rahimnya, mengandung kita 9 bulan 10 hari. Ketika akan melahirkan, dia mempertaruhkan nyawanya, bersimbah darah orang tua kita, bersimbah darah ibu kita untuk melahirkan kita. Dan pernyataan lisan yang keluar dari ibu kita, jika dipilih salah seorang yang harus hidup, apakah bayinya atau ibunya, maka ibunya melafazkan, biarlah anakku yang lahir ke dunia, biarkan aku yang mati, biar aku yang meninggal dunia, biarkan aku yang wafat, asalkan anakku lahir dengan selamat. Itu yang tertuhai, itu yang diucapkan oleh ibu-ibu kita. Hadirin Allah SWT. Maka tidak pantas bagi kita durhaka sedikit pun kepada ibu kita, berkata kasar sedikit pun kepada ibu kita, membentak ibu kita. 9 bulan 10 hari dia rela susah hidup, dia rela dalam keadaan susah mengandung kita, dan di hari kelahiran kita dia rela untuk mati, wafat di hari kelahiran kita. Lalu hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita lakukan terhadap ibu kita? Apa selama ini yang telah kita lakukan terhadap ibu kita? Ibu kita yang telah mengandung kita, ibu kita yang telah melahirkan kita. Setelah kita lahir ke dunia, sementara darah masih menetes di tubuh ibu kita, ibu kita tidak lihat bagaimana tubuhnya, tapi dia lihat anaknya. Pak dokter, Bu dokter, Bu bidan, bagaimana keadaan anak saya? Apakah matanya lengkap? Apakah tubuhnya sehat? Itu yang difikirkannya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat tubuhnya yang penuh dengan darah. Dia tidak melihat jasadnya yang sudah lemah. Tapi dia masih memikirkan kita. Lalu apa yang pernah kita lakukan terhadap ibu kita sampai saat sekarang ini? Lalu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sudah dibersihkan. Dan ibu kita belum mengkonsumsi makanan apapun. Bahkan mungkin diberikan energi minuman yang sedikit. Baru hari kelahiran kita tersebut, kita diberikan air susu ibu yang pertama. Dan begitu sayangnya ibu kita dengan kita. Tenaganya sudah habis 9 bulan 10 hari. Di malam atau di hari kelahiran kita, antara hidup dan mati sudah habis tenaganya. Lalu energinya disedotnya lagi dengan keluarnya air susu ibu yang kita sedot pertama sekali. Lalu apa yang kita lakukan selama ini terhadap ibu kita?
apa yang kita lakukan terhadap ibu kita yang telah melahirkan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jika di sini kita juga punya ayah, maka jangan lupakan ayah kita. Ayah kita yang telah bersusah payah dalam mencari nafkah. Terkadang dia di kantor dimarahi oleh majikan, oleh bosnya. Terkadang di jalan dia berkelahi dengan orang lain. Terkadang dia harus melakukan hal ini dan hal itu hanya untuk kita mendapatkan pakaian, hanya untuk kita mendapatkan makanan, hanya untuk kita mendapatkan tempat tinggal, perlindungan dan lain sebagainya. Ayah kita berjuang pagi, siang, sore, malam untuk menafkahi kita. Maka siapa yang ibunya masih ada di dunia ini, manfaatkan dengan baik, berbakti kepada ibunya. Siapa yang orang tuanya, ibunya tidak ada lagi di dunia ini, maka berdoalah kepada Allah, doa dengan doa yang sungguh-sungguh, agar Allah SWT ampuni dosa-dosa orang tua kita. Allah SWT ampuni dosa-dosa ayah dan ibu kita, dilapangkan kuburnya. Doakan ayah dan ibu kita. Bersedekahlah atas nama orang tua kita. Bersedekahlah atas nama ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah SWT lapangkan kubur orang tua kita. Allah SWT berikan nikmat-nikmat kubur kepada orang tua kita. Selanjutnya, hadirin menonton Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sungguh-sungguh. Bagaimana ayah dan ibu kita, orang tua kita yang sangat berjasa bagi kehidupan kita. Mereka bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan kita siapkan juga generasi-generasi kita, para penghafal Al-Quran, lahir dari keturunan kita, hafiz Al-Quran 30 juz. Dengan itu nanti di hari kiamat, mereka bisa memberikan syafaat 10 anggota keluarganya yang dijamin, yang pasti masuk neraka. Dengan adanya 10, dengan adanya satu saja hafiz Al-Quran di rumah kita, maka akan menjamin 10 anggota keluarganya yang pasti masuk neraka akan diberikan syafaat oleh keluarganya yang hafiz Al-Quran. Hadirin murkat Allah SWT. Begitu banyak dosa kita dan kesalahan kita terhadap orang lain, terutama dosa-dosa terhadap pemimpin-pemimpin kita. Tidak pantas kita menghina pemimpin kita. Tidak pantas, karena mereka sudah menanggung di hari kiamat nanti dosa-dosa kita yang begitu banyak. Seseorang yang berzina di Kabupaten Solok Selatan tidak akan bergerak kaki Bapak Bupati sebelum dipertanyakan kenapa si fulan berzina, kenapa si fulan minuman khamar, kenapa di situ ada bandar narkoba, kenapa di situ ada judi. Tidak akan bergerak kaki Bapak Bupati dan jajaran seluruhnya sebelum dipertanyakan tentang orang-orang yang berdosa di Kabupaten Solok Selatan. Tidak akan bergerak kaki Bapak Gubernur sebelum ditanyakan kenapa di Pasaman ada maksiat, kenapa di Batu Sangkar ada maksiat, kenapa di Pariaman ada maksiat. Maka tidak akan pernah bergerak sedikit pun. Tidak akan pernah bergerak kakinya Bapak Presiden sebelum dipertanyakan tentang dosa-dosa orang yang ada di Indonesia. Maka tidak pantas kita menghina pemimpin kita. Yang pantas adalah kita mendoakan pemimpin kita, walaupun kita tidak sependapat dengannya. Mendoakan mereka. Maka di hari yang fitri ini, bukan mereka yang minta maaf kepada kita, kita yang minta maaf kepada mereka. Karena kita sering menggibah mereka, kita sering memfitnah mereka, kita sering menyebarkan berita-berita hoax. Maka kita minta maaf kepada mereka, kita minta doa kepada mereka. Dan kita dukung setiap apa yang mereka lakukan. Terutama di setiap jajaran kita memiliki pimpinan. Kapolsek memiliki pasukan jajaran di bawahnya, maka seluruh anggota Kapolsek harus minta maaf kepada Kapolseknya. Kapolres punya anggota seluruh begitu yang banyak, seluruhnya minta maaf kepada Kapolres seluruhnya. Begitu juga, baik pimpinan juga pasti ada salahnya. Pimpinan adalah manusia, maka memiliki kesalahan, maka pimpinan pun meminta maaf kepada bawahannya. Maka di hari yang fitri ini, seluruhnya mensucikan diri kembali ke fitrah, saling maaf memaafkan. Mudah-mudahan dengan sikap ini Allah SWT meridhoi kita semuanya, dan Allah SWT mengampuni dosa kita, dan terutama kita bisa memaafkan saudara kita.
apapun kesalahannya, apapun maksiatnya, apapun dosa yang pernah dilakukannya, kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita angkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang fitri ini kita usahakan tidak sedikit pun rasa dendam, rasa tidak suka terhadap manusia, karena itu akan hanya membebani hati kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua ibu dan bapak kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, di hari yang fitri ini ya Allah, ada di antara kami yang bisa bertemu dengan ayah dan ibu kami ya Allah. Ada yang tidak bisa ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Kami sayang dengan mereka ya Allah. Kami cinta dengan mereka ya Allah. Di antara kami ini ada orang tuanya yang sudah wafat ya Allah. Di antara kami ini ada orang tuanya yang meninggal dunia ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ya Allah, kami begitu banyak salah ya Allah. Begitu banyak kekhilafan kami ya Allah. Terkadang kami menzolimi orang lain ya Allah. Terkadang kami berkata kasar kepada orang lain ya Allah. Terkadang kami memfitnah mereka ya Allah. Terkadang kami menghibah mereka ya Allah. Maka ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Bukakanlah pintu maaf dari hati-hati kaum muslimin ya Allah. Bukakan pintu maaf dari hati-hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Bukakan pintu maaf dari hati-hati saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa dan kesalahan kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.